Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News bersama saya Anselin Natasha yang akan mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Senin 11 Juli 2022. Di berita pertama, sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar gugur dan tidak dilanjutkan. Hal itu disebabkan Lili Pintauli mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Joko Widodo telah menaikkan surat pengunduran diri Lili Pintauli Siregar dari jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Majelis Sidang Etik Tumpak Pengabaian mengatakan bahwa surat pengunduran diri Lili sudah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Dewas menilai Lili bukan lagi orang yang bisa disidang. Lili Pintauli dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena diduga menerima fasilitas nonton ajang balap MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat dari Pertamina. Surat pengunduran diri Ibu Lili Pintauli Siregar telah diterima oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan Bapak Presiden Jokowi sudah menandatangani Kepres pemberhentian Ibu Lili. Dan penerbitan Kepres tersebut merupakan prosedur administrasi yang disyaratkan dalam Undang-Undang KPK. Terima kasih. Di berita selanjutnya, kasus polisi tembak polisi di salah satu rumah pejabat Polri di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan jadi sorotan. Brigadir J tewas usai ditembak oleh Baharada E di rumah tersebut. Seorang polisi Brigadir J tewas ditembak oleh polisi Baharada E pada Jumat 8 Juli lalu. Brigadir J yang merupakan personel yang bertugas di Propam Polri terlibat saling tegur dengan Baharada E. Karena membela diri usai ditodong pistol lebih dulu, Baharada E pun menembak Brigadir J hingga akhirnya tewas. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan peristiwa itu terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kini Baharada E tengah diamankan untuk diminta keterangan lebih lanjut terkait peristiwa itu. Sedangkan untuk jasad Brigadir J dimakamkan keluarga di Jambi. Saat ini kasus sedang didalami, sedang ditelusuri lebih jauh oleh Propam Mabes dan Polres Jakarta Selatan. Jenazah sudah dibawa ke keluarganya di Jambi dan Barada E telah diamankan untuk diproses lebih lanjut. Nanti perkembangan atau update-nya akan kami sampaikan kembali. Tapi itu benar ajudannya Pak di Propam ya Pak? Siapa itu? J. Ajudan atau siapa, tapi yang jelas tadinya personil dari Bareskrim, kemudian membantu tugas di Propam. Belum tahu apakah itu ajudan atau apa, tapi yang jelas dia diperbantukan di Propam. Pemasaran mungkin sudah dilakukan oleh Polri setelah kejadian itu, mungkin dari sana dilakukan oleh Mabes Polri dan Polres Jakarta. Ya, tentu langkah-langkahnya akan menelusuri dan mendalami sebab-sebab, motif, modus yang dilakukan ya. Tapi sepintas bahwa kasus itu ya juga akan didalami ya, sebab mengapa Brigadir J memasuki rumah. Nah, tentunya Barada E yang melakukan karena melakukan pembelaan ya, melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh Brigadir J. Sekali lagi kita tunggu aja penyidikan yang telah dilakukan ya oleh Polres Jakarta Selatan. Nanti akan kami sampaikan. Sahabat Kompas TV, di berita terakhir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan vaksinasi booster akan diberlakukan sebagai syarat perjalanan dalam negeri. Syarat tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 17 Juli mendatang. Aturan vaksinasi booster jadi syarat berpergian tercantum dalam surat edaran yang diterbitkan Kementerian Perhubungan untuk perjalanan darat, laut maupun udara. Nantinya Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan pihak bandara, pelabuhan, dan terminal untuk menyediakan layanan vaksinasi booster bagi masyarakat. Aturan ini diberlakukan sebagai upaya dalam meningkatkan persentase cakupan vaksinasi booster yang terbilang masih rendah. Sementara itu, syarat vaksinasi booster atau vaksinasi dosis 3 untuk perjalanan dalam negeri tidak berlaku bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi.
Pada dasarnya apa yang diatur kita mengantisipasi agar segala kemungkinan penularan dari COVID ini bisa lebih dikendalikan. Beberapa hal yang akan kita lakukan. Satu, hal tersebut akan diberlakukan tanggal 17 Juli. Nah, memang kita akan mensyaratkan booster atau vaksin ketiga itu menjadi syarat perjalanan yang memang terukur ya, artinya mereka yang udara, kereta api, darat itu kita lakukan. Sedangkan yang tidak terukur seperti di TP3 karena sulit mendapatkan booster kita tidak berlakukan. Perjalanan darat yang tidak menggunakan melalui terminal juga tidak kita lakukan. Jadi kita tidak melakukan itu. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV.